Halo teman-teman, kita baca lagi komentar netizen nih guys ya. Ketika semua orang berkomentar, semuanya kan gue bacakan ketika gue punya waktu ya. Dan gue tidak akan menutup-nutupi atau mengurangi atau menambah atau mengedit semua komentar ya. Kita akan baca semua komentar karena negara kita adalah negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat ya. Eh, ini mengenai Purbaya kayak anjing rabies ya, bisa disuntik mati kalau Prabowo nggak kasih vaksin. Ada yang komentar nih, admin, maksudnya diamnya LBP berarti serangan buat Purbaya. Ya, maybe, ya, maybe. Oke. Ada yang bilang nih, makanya Anda pengamat juga dukung. Gue dukung Purbaya ya, gue dukung Purbaya, tetapi kan mendukung bukan berarti tidak boleh mengkritik ya. Mendukung bukan berarti mencintai secara membuta dong. Mendukung artinya kalau dia bagus kita support, kalau dia buruk kita omelin. Saran saya, Pak Awan mungkin harus ganti nama binatangnya, misal pakai macan atau yang lain. Karena budaya pakai anjing sensitif sering dipakai kasar. Kan audiens itu beda-beda level mencerna atau kemampuan persepsinya yang terjebak intoleran dengan kata anjing tersebut, jadi cepat ilfil sebelum menangkap maksud yang mau disampaikan. Oke, mungkin lain kali gua ganti menjadi domba gitu kali ya. Pak Awan dulu pernah menyoroti aturan perpajakan yang perlu diperbaiki. Apakah itu dalam kapasitasnya Pak Purbaya? Iya dong, iya dong. Purbaya sepenuhnya ya, Purbaya sepenuhnya mempunyai kewenangan untuk merubah undang-undang pajak. Maksudnya merubah hukum pajak ya. Nah, terus kalau iya, bagaimana kalau didorong untuk perbaikan aturan dulu? Setuju. Saya dorong untuk membuat aturan baru, aturan hukum wajib merekam video di semua pertemuan petugas pajak dengan wajib pajak. Oke, berani nggak Pak yang bikin bikin aturan itu? Jangan-jangan cuma berani buat diri dia sendiri, bawa wartawan kemana-mana ya. Ketika WP ke kantor pajak nggak boleh merekam gimana dong? Eh, sehingga ketika oknum-oknum itu harus dipecat atau dimundurkan karena memang ada aturannya yang jelas, bukan karena faktor like and dislike. Gue setuju ya, tetapi sebenarnya eh, memecat pegawai negeri itu di Indonesia itu tidak mudah gitu loh. Dan gua rasa gue pun tidak sependapat kalau orang dipecat sembarangan ya karena banyak orang tuh masih punya anak, punya istri, punya keluarga yang masih dihidupi gitu ya. Beda cerita dengan mafia-mafia gede seperti Surya Utomo ya, siapa Heru Prambudi, orang-orang itu kan udah orang kaya ya, hartanya 71 miliar gitu. Kalau 71 miliar itu kalau kalau 1 tahun dia habisnya 1 miliar itu nggak akan habis sampai dunia kiamat karena bunganya aja lebih dari itu gitu teman-teman ya. Jadi bolehlah orang-orang kayak gitu dipensiunkan itu masih oke lah ya. Buktinya Sri Mulyani begitu pensiun santai dia enak-enak hidup dia keliling dunia dia santai dia ya. Saya setuju bahwa pimpinan harus bekerja sesuai aturan yang berlaku dan butuh ketegasan dalam menegakkan aturan. Oke, jabatan makin ke atas kan dituntut makin tegas dan berintegritas. Setuju, setuju. Tapi Purbaya kelihatannya tidak berani, ya, tidak berani memecat para eselon 1 dan 2. Sepertinya begitu ya, kelihatannya ya. Nggak berani dia. Bisa di bisa dilawan balik sama gerombolan ini ya. Diparafase menjadi Purbaya kayak wayang, bisa bisa masuk kotak kalau Prabowo sang dalang nggak kasih peran. Wih, mantap ya. Harus segera dijadiin wapres aja menggantikan Fufu Fafa. Hah? Fufu Fafa. Oke. Makin berlebihan sekarang teman-teman ini eh, ayolah jangan terus begini. Kita harus waspada karena kita tidak tahu di belakang kamera pasti dahsyat. Oke, lanjut. Oke. Prabowo ingin cari aman. Manusia macam Purbaya nggak tahu dunia persilatan cenderung dimanfaatkan oleh Prabowo. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Jangan sampai Purbaya ini menjadi kayak anjing yang hanya bisa menggonggong tapi tidak punya kewenangan dan ketika suatu hari dia mau dibuang, ya dia akan dibuang begitu aja. Itu yang kita khawatirkan banget ya dengan si Prabowo ini ya. Kalau yang benar selalu kalah sama yang jahat dan yang ada satupun yang berani dan mau belain, benar Konoha bakal selesai 2030. Waduh. Saya tahu Anda cukup smart.
Namun, pemilihan judul konten kurang enak dibaca, kurang bijak rasanya orang smart menggunakan bahasa barbar, oh gitu ya. Oke. Menkeu bisa ditumbal, presiden cuci tangan, ngeri bos. Betul ya, bahaya ini. Menkeu ini kalau dia nggak bisa diselamatkan ya dibuang gitu loh, bahaya sekali ya. Dia nggak punya partai, dia nggak punya kekuasaan, nggak punya power. Ya kalau ketika dia dibuang ya dia akan dibuang begitu aja seperti sampah. Nah ini bahaya sekali ya. Purbaya ini ya ya sulit juga ya, dia sulit ya. Gua rasa kalau gue jadi Purbaya, gue sih resign ya, karena terlalu berat nih, bebannya terlalu berat sekali. Save Pak Purbaya, oke. Dia udah terlalu jauh melangkahi wewenangnya. Sekarang ngurus BUMN, kepala daerah dan lain-lain. Bentar lagi urus bongkar duit pemuda dan olahraga. Sementara wilayah dia Kortex belum kelar-kelar malah makin hancur. Betul ya teman-teman ya. Ini Kortex sampai sekarang masih kacau balau. Mana tuh katanya hacker-hacker yang jago-jago itu? Mana? Nggak bisa ngebenerin Kortex ini. Mesti dibuang ini Kortex. Dibuang bikin baru yang benar. Kalau nggak perbaiki DJP online selesai. Kalau saran saya diam-diam aja, bongkar masalah duitnya secara diam-diam, terus serahkan ke Jaksa Agung. Setuju teman-teman, tetapi kan Purbaya ini kan media darling ya. Dia itu maunya tuh kayak gue gitu loh, maunya tuh disorot media terus gitu. Narsis, orang narsis, si Purbaya ini narsis gitu loh. Cuman kenarsisan dia ini kalau menciptakan banyak musuh itu kan membuat banyak orang sakit hati ya. Kayak gue sama, membuat orang banyak sakit hati gitu loh. Kalau gue kan gampang disingkirkan, kalau Purbaya kan, eee, disingkirkannya kan bisa dimatiin gitu loh, bisa caranya bisa bisa jahat gitu loh. Kalau gue kan paling ditendang aja dari ikatan konsultan gitu ya. Jangan koar-koar, malingnya pun keburu kabur, tambah kamu jadi banyak musuh. Oke. Setahu saya tong kosong nyaring bunyinya. Jangan nanti koar-koar sana-sini, buntut-buntutnya juga case-nya nggak lanjut lagi. Ditutupi koar-koaran yang baru untuk mengalihkan. Kalau gitu caranya, semua ribut hal nggak mutu yang akan berakhir ditinggalkan akhirnya mempengaruhi kepercayaan di sistem keuangan dan bisa membuat anjlok saham dan memata uang kita. Nanti udah gitu tinggal salahkan ekonomi keok gara-gara kortex ya. Wilayah sendiri yang justru nggak beres-beres. Yang jadinya pusing-pusing keliling. Cocoklah analogi rabies ribut sana-sini akhirnya didiamkan dianggap nggak serius karena pengaruh rabiesnya. Jadinya hanya tes water aja kayak dulu Ahok gitu loh. Kalau nggak sekalian aja, naik aja lebih tinggi, biar punya hak mengurus semua bidang. Setuju ya. Jadi mending udahlah Fufufahua berhenti ajalah ya, jadi wapresnya Pak Purbaya ajalah. Gue yakin ya, seluruh rakyat Indonesia pasti pasti setuju kalau Purbaya gantiin si Gibran ya. Gibran, ya udahlah pensiun aja lah Gibran ya, nikmati hidup aja lah pensiun. Luhut mesti dihajar kenapa main pakai pakai APBN. Gimana hajar Luhut? Judulnya lebih sangat tidak sopan, Be Smart. Oke. Serius amat katanya Pak Eko ya, kalau tidak cocok masih banyak channel lain. Ya silakan ya, masih banyak channel lain. Ada miliaran channel di dunia ini ya. Ini orang demen banget ngejelekin Purbaya. Urusin aja kerjaan lu. Purbaya kan banyak kerjaan. Lu kira bisa buru-buru urusin negara yang rusak. Oke. Gue tidak minta dia buru-buru ya. Purbaya yang bilang 90 hari saya akan ciptakan ekonomi 7%, 8%, 6%. Dia yang ngomong ya, bukan gua. Bapak Ahmad yang punya channel ini konsultan pajak, mungkin ada kepentingannya yang terganggu. Enggak juga sih ya. Lebih tepatnya ngomong apa adanya katanya. Memang belum ada yang berhasil dari usahanya, jadi ya sama aja yang dengan omon-omon. Kalau ndak mau lihat orang kritik Purbaya, masih banyak channel lain. Ya, bolehlah ya. Sadis banget kata-kata Anda, Koko. Biarkanlah Pak Purbaya bekerja, kok. Iya, gue biarkan. Gue tidak mencegah dia. Gue tidak mengubah-ubah dia ya. Gue tidak mengacaukan dia ya. Namanya juga orang berusaha. Ya iya. Selama ini Anda kemana, kok? Selama ini gue ada di sini ya. Gue terus selamanya ada di sini ya. Sudah ada hasilnya belum Anda dulu protes-protes, kok? Ya nggak ada, Pak. Makanya gue sekarang protes lagi gitu loh. Supaya didengerin gitu ya. Karena dulu itu oknum semua. Sekarang kan si Purbaya kan membuat pesan kepada masyarakat dia itu bukan oknum gitu kan. Nah, tapi kan faktanya kerjaan gue semua pengaduan gue belum diproses nih. Sekarang orang ada yang mau berusaha, ya dari kitanya kerja sama juga, gimana Pak Purbaya juga nggak bisa kerja sendiri. Kalau kok iya, gue setuju. Pertanyaannya pengaduan gue kapan diproses nih sama Pak Purbaya nih? Kapan nih pengaduan gue diproses? Sudahkah Anda menonton videonya sampai selesai? Koko bilang Pak Purbaya mesti dikasih vaksin. Anda bilang itu sadis. Ya udah, nggak usah kasih vaksin, tinggal suntik mati. Cambuk dulu sebelum suntik mati. Waduh, sadis banget.
Video ini maksudnya dukungan kepada Purbaya. Betul ya, betul. Gue ini mendukung Purbaya ya. Dan menjelaskan secara preventif harus siap fakta kalau idealisme benar dan jujur tidak akan pernah sejalan dengan roda politik pemerintahan. Betul. Sepertinya gagal paham nih, tonton lagi deh. Nggak suka kontennya, channel sebelah banyak. Oke. Ini Pak Eko muncul terus nih. Purbaya cuma pencitraan, no action, agar nama Prabowo baik, 5 tahun aman, hasilnya nihil. Waduh, buzzer Temul nongol. Susah kalau ngomong sama pendukungnya siapa ini? Mungkin kamulah yang buzzer. Waduh, lu kali yang otak lu nggak nyampe buat mikir. Gimana Temul memang kan belum ada hasil, terus mau dibilang berhasil. Waduh. Oke, lanjut. Video yang berikutnya. Ini video dari Pak Rinto nih ya, dengan kita dengan IWPI, Purbaya versus realita, Cortex gagal, IT bukan sihir. Saya apresiasi Pak Purbaya sudah berusaha membantu menyempurnakan Cortex. Kasih waktu jangan dihujat kalau kita sebenarnya sudah muak dengan Cortex, sama Cortex. Ya kasih waktu berapa lama? Purbaya sendiri yang dengan yakin, dengan pede mengatakan 1 bulan Cortex selesai. Begitu 1 bulan kita tagih janjinya, dia bilang tidak bisa. Dia pakai hacker sekarang, dia bilang. Dan nggak berani lagi kan janji kan? Dia udah nggak berani ngomong tuh, mau berapa bulan jadinya. Pertanyaan gue, berapa lama? Ini barang sampah, itu nggak akan bisa selesai, nggak akan bisa beres gitu loh. Ini tuh coding. Cortex itu, dunia IT itu coding. Coding itu ada miliaran baris coding. Lu mau ngebenerinnya bagaimana caranya? Mending bikin baru, Pak. Gitu loh. Wah, ini penjelasan masalah Cortex oleh Bapak itu luar biasa ya. Kenapa orang-orang seperti ini tak dilibatkan untuk menyusun sistem strategi? Cortex Sri Mulyani 14 tahun jadi Menkeu cuma tipu-tipu saja. Ya, kita tunggu ya, Sri Mulyani berani nggak disikat sama Prabowo, sama si Purbaya ini. Gaspol IWPI, jangan kasih kendor ya, Cortex aplikasi banyak masalah ya, pembuat penerimaan negara terganggu dan menyengsarakan pegawai keuangan perusahaan. Semoga lekas diusut para koruptornya. Terima kasih Pak Awan. Harusnya DCP online yang dioptimalkan, setuju ya. Kita tunggu perbaikan Cortex ya, yang jangan kebanyakan bergaya diperbaiki terus tapi nggak pernah beres. Yang udah mulai saya curiga, Cortex ini hanyalah alat untuk dijadikan tumbal untuk disalahkan kalau ekonomi, kurs mata uang, indeks saham merosot. Karena udah mulai saya dengar membarunya udah sounding trik serupa. Oh gitu. Wah, jangan dong. Masa Cortex yang dijadiin alasan? Kecewa sekali dengan Cortex ya, aplikasi menyebalkan dan merugikan wajib pajak, sering error sehingga ujung-ujungnya telat kena denda. Waduh. Dulu waktu pas sosialisasi pajak saya sudah beri masukan jangan program ini dijalankan dulu. Eh, Coba uji coba barang ini di kampus kasih mahasiswa coba buat belajar kalau tidak ada masalah bisa running. Tahun depan heboh pasti pada saat laporan SPT. Ketika di awalnya harusnya leader paham alur sistem pajak, kedua mafia perpajakan pasti nggak mau sistem ini jadi di luar dari sistem ini korup oleh oknum-oknum. Waduh. Channel bermasalah, ribut karena belum dapat keringanan pajak. Sabarlah. Yang mana ini? Saya tidak ada masalah keringanan pajak ya. Konten paling ngaco, narasumber tidak kredibel katanya. Waduh, siapa sih nih? Pak Hes. Siapa nih? Aduh, nggak jelas channelnya ini. Baru bikin bulan Mei 2025. Aduh, bazar dari mana ini? Oke, teman-teman ya. Jadi begitulah perjalanannya Pak Purbaya. Masih ada beberapa puluh hari lagi kita masih memantau Pak Purbaya sampai hari ke-90 ya. Mudah-mudahan beliau ini betul-betul menjadi menteri yang baik, yang benar. Kalau nggak benar ya udahlah terima nasib aja kita. Oke, teman-teman sampai jumpa. Semoga terbantu.